Dengan Mary di sini, saya doakan semuanya baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Karena hari ini kita akan berada dalam acara yang tentunya spesial untuk kita semua. Mary juga mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah bergabung di live Instagram SNA. Tentunya semua sudah pada penasaran, pengen tahu bagaimana Master Chef kita beraksi pada pagi hari ini. Dan hari ini saya sebelum menunjukkan Master Chef-nya, saya ingin menceritakan sedikit apa tujuan dari acara ini. Tentunya acara ini dikhususkan bagi para orang tua, juga siswa-siswa yang mungkin sekarang ini, saat-saat ini lagi sibuk untuk belajar online. Nah, acara ini ditujukan buat kalian, khususnya para moms yang mungkin butuh inspirasi juga hiburan. Jadi Master Chef di sini akan memberikan inspirasi bagi para moms agar waktu-waktu lebih bermakna bersama keluarga. Dan acara ini juga apalagi kita ada bersama dengan Master Chef Ken. Siapa sih yang nggak kenal dengan Master Chef Ken? Beliau adalah top 3 dari semua ajang bakat memasak yang cukup besar yang diselenggarakan oleh sebuah televisi nasional Indonesia, televisi swasta nasional Indonesia. Baik, mungkin kali ini kita berada di Wellness Center. Apa itu Wellness Center? Jadi Wellness Center ini biasa dipakai untuk CCA Home Economics atau bisa disebut sebagai ruang ekstrakurikuler bagi siswa-siswa yang punya hobi dan bakat memasak. Baik, saat ini ada Master Chef Ken yang sebelah sini sedang mempersiapkan. Mungkin yang di rumah sudah melihat? Iya. Sambil menunggu Master Chef kita persiapan, ada info sedikit dari Mary bahwa acara ini disponsori oleh Maxim dan air mineral cheese. Dan info terpenting lagi bahwa di akhir acara ini akan ada door prize menarik yang dipersembahkan oleh Fiber Cream dan tentunya air mineral cheese. So, saya tidak perlu berlama-lama lagi ya. Langsung saja, ini dia Cooking Class with Master Chef Ken. Hai, good morning, selamat pagi semuanya. Ya, jadi it's an honor for me to be here ya, bisa masak bersama dengan anak-anak yang ada di rumah semua. Oke, especially for the moms ya. Dan tadi pagi saya waktu kesini, I'm quite amazed ya, karena di sini punya satu ruangan extracurricular, kalau tadi bilang wellness class tadi, wellness room ya. Itu ini kitchennya cukup lengkap ya. Jadi kalau ada untuk extracurricular, this is the perfect class to do it. Oke. Nah, jadi di kesempatan kita pagi hari ini ya, kita akan bikin dua macam menu ya. Yang pertama ini itu it's a Japanese snack ya. Jadi ini namanya okonomiyaki. Ya, jadi okonomiyaki ini biasanya kalau di Jepang itu it's a street food ya. Biasanya juga isinya itu seafood. Nah, tapi kalau semua di rumah mau dirubah isinya nggak masalah ya. Yang kali ini okonomiyaki saya akan menggunakan cumi, kemudian menggunakan crab steak. Oke, kalau semua di rumah mau pakai ayam, mau pakai beef, it's okay, it's fine ya, nggak masalah. Ya. Terus nanti yang kedua kita akan bikin smoothies. Nah, tapi saya sering sekali mendapatkan masukan ya, karena smoothies itu terkadang menggunakan ada yang namanya yogurt, ada yang menggunakan susu. Nah, kali ini untuk anak-anak yang lactose intoleran yang nggak bisa makan makanan yang mengandung dairy product ya, itu bisa kita gunakan fiber cream ini untuk sebagai penambahnya. Ya, jadi untuk makanan yang lactose bagi anak-anaknya lactose intoleran. Oke. Now, first thing first, kalau kita mau bikin makanan ya, preparation is the most important thing. Ya, kalau kita di dunia kuliner, di dunia kitchen bilangnya preparation itu mise en place. Mise en place itu adalah sebuah teknik yang dimana ini sebenarnya mise en place itu kalau kita lagi masak, kita potong-potong, kita siapin bahan-bahannya, kita siapin sausnya, itu namanya mise en place. So that means yang di depan saya ya, ini adalah persiapan preparation yang dimana mise en place-nya sudah beres, sudah siap, yang bisa mempercepat pekerjaan kita. Jadi for moms yang ada di rumah, kalau mau bikin ini untuk anak-anak ataupun mau masak untuk anak-anak,
the key is the most important thing, ya, is preparation, ya. The key for the most important thing is preparation, oke? Dengan preparation yang tepat, with a good preparation, kita bisa, maksudnya kita bisa masak ini itu mempersingkat waktu kita sekitar 70 to 80%, oke? Nah, sekarang kita langsung aja, ya, untuk bikin okonomiyaki. Ya, okonomiyaki ini is a very quick and very simple snack. Okay. First thing, kita nanti di sini kita butuhkan, ya, saya pernah bandingin lagi ya. Kita butuhkan nanti telur, ya, telur nanti kita campur dengan tepung terigu, baik tepung roti juga. Nah, ini nanti kita mix together, ya, baru kita campurkan dengan sayuran-sayurannya. Nah, di sini sayurannya itu kita pakai ada carrot, ya, ada cabbage, ada onion, terus kemudian spring onions juga, dan di sini ini adalah crab stick yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini, squid atau cumi, terus nah kalau this is my favorite, ini namanya sushi gari atau acar jahe, ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita bisa makan sushi, ini tuh bisa langsung dimakan aja, ya. Nah, ini akan kita campur di dalam okonomiyaki untuk menghilangkan rasa amisnya dan juga untuk menambahkan rasa enhancing the flavor, ya. Nah, jadi bahan-bahannya cukup ini aja, jadi enggak ribet. Biasa yakin kalau bahan-bahan kayak ini tuh pasti ada di rumah, ya. Nah, sekarang kita langsung, ya. Yang pertama, first thing, kita harus bikin adonannya terlebih dahulu. Ya. Nah, adonannya ini kita pakai telur sebanyak 2 buah. Oke. Nah, telur ini nanti kita kocok dulu. Ya, kita kocok, kita campurkan dengan sedikit air, ya. Nah, kita kocok dulu, baru kita masukkan air, ya, around 50 ml, sekitar 50 ml. Ya, itu atau ya approximately 3 sendok makan. Oke, nah kalau sudah tercampur ini, kita cukup masukkan tepung terigu, ya. Kita gunakan tepung terigu yang serbaguna, yang medium protein, ya, proteinnya yang sedang. Oke. Nah, ini kita masukin perlahan-lahan, karena jangan dimasukin semua langsung blok jadi satu, karena kita nggak ingin adonan kita ini nanti menggumpal, ya. Nah, kalau nggak ada balon base bisa pakai garpu, ya. Kalau saya biasanya kalau nggak ada balon base, garpu ini 2, saya campurkan 2 jadi 1 gini, ya, lalu kita kocok. Ya. Itu adalah salah satu teknik untuk ngakalin istilahnya. Nah, ya. Nah, ini kalau sudah, oke, baru kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Dan di sini kita masukkan tepung rotinya, oke. Nah, kita tepung roti ini bisa masuk, ya. Ini adonannya otomatis menjadi lebih kental. Nah, oke. Nah, jadi tepung roti di sini bukan hanya untuk menambahkan volume, supaya adonan kita ini lebih berbobot, ya, tapi juga untuk mengentalkan dia juga bisa. Nah, kalau sudah, kita masukkan squid atau cuminya. Lalu kita tambahkan sayuran yang lainnya, ya. Kita masukin cabbage, carrot, kaninya jangan lupa, atau crab stick, ya. Terus kita tambahkan juga onions di sini. Nah, onionsnya boleh pakai red onions, ya, bawang bombay merah atau bawang bombay yang putih atau yang kuning itu juga bisa. Ya. Nah, ini kita masukin semua, kita campur jadi satu. Untuk bumbunya,
ya kita di sini saya nggak perlu menggunakan garam ya, karena saya langsung aja saya pakai soyu ya atau Japanese soy sauce. Oke. Kemudian saya tambahin black pepper dan saya masukkan baking powder. So basically untuk bikin okonomiyaki itu semuanya dicampur jadi satu. Kalau mungkin kita di Indonesia itu bilang ada yang bilang ini mirip seperti bakwan atau ote-ote, ya mirip. Ya. Nah, cuman kalau ote-ote atau bakwan itu kan biasanya dia di fried, dia digoreng dengan minyak yang banyak. Ya. Kali ini kita tidak perlu menggunakan teknik deep fried, ya karena okonomiyaki ini lebih ke tekniknya pan fried atau teknik menggunakan minyak yang sedikit aja, sekitar 1 sendok makan. Lalu kita taruh aja di atas pan yang panas, ya. Nah, oke, ini kita campur jadi satu. Ini jadi kita masukkan semua bahan-bahannya di sini. Oke, kita tambahin sushi tadi. Oke. Nah, di sini biasanya agak sedikit kental ya, jadi adonannya itu agak sedikit susah untuk diaduk, but don't worry, karena biasanya kalau adonan-adonan seperti ini, itu nanti air dari sayurannya dia akan keluar dengan sendirinya, ya. Jadi ini juga membantu kita untuk mempercepat atau menambahkan cairannya lebih. Oke. Oke, jadi kalau kita bicara masalah ini tadi, ya bicara masalah adonannya ini, sayurannya kita cukup aduk-aduk aja sampai sayurannya menjadi lemas ya, dan airnya itu keluar ke adonan ini sehingga menjadikan adonan kita jadi lebih lemes. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Tadi waktu kita mengaduk pertama kali itu sayurannya kelihatan kaku banget. Nah, tapi ketika ini sudah diaduk-aduk, semua sudah dicampur seperti ini, ya, itu sayurannya sudah menjadi lebih lemas. Nah, kalau sudah tahapan ini, kita bisa langsung pan fried, ya. Kita panasin dulu pannya. Kita tidak perlu menggunakan api yang terlalu besar, ya. Apinya cukup sedang aja, ya. Perlu diingat di sini ada bahan mentahnya yaitu cumi. Nah, cumi sendiri kalau kita masak itu jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama karena cumi itu dia kalau terlalu lama nanti akan keras teksturnya. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan api yang besar untuk mematangkannya. Kita pakai api yang sedang atau api yang kecil juga boleh, ya. Kita ambil aja, kita scoop beberapa sendok, ya. Kita buat seperti bulatan atau lingkaran, ya. Ini kita tekan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kalau dia sudah mulai matang, ini akan memeras dengan sendirinya, ya. Baru kita balik. Oke, nanti kalau semua moms yang ada di rumah mau ada yang pertanyaan bisa langsung aja ketik di kolom komen ya. Saya nanti minta bantuan dari si Mimin ya. Si Miminnya tadi siapa? Miss Mary. Oke, ya nanti saya minta bantuan sama Miss Mary. Nanti tolong dibacakan list pertanyaan dari para moms ini apa aja. Ya. Oke, nah kalau semua udah agak keras gini, ya ini kita bisa kecilin apinya. Ya, nah sekarang tinggal proses pematangannya aja. Ini bisa kita langsung balik. Oke, nah kita diamin aja sampai dia benar-benar matang. Nah untuk sausnya di sini saya pakai biasanya kalau untuk okonomiyaki itu menggunakan tonkatsu sauce juga bisa atau bulldog barbecue sauce. Tapi kalau nggak ada, jangan khawatir ya. Kalau nggak ada, kita bisa menambahkan
barbecue sauce, any kinds of barbecue sauce, barbecue sauce jenis apapun ya, kita campurkan dengan saus tomat atau tomato sauce. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan mayones ke dalamnya, atau kalau nggak mau, kita mayonesnya juga bisa pisahkan, atau nggak usah. Ada yang biasanya anak-anak yang takut makan mayones ya, jangan khawatir, itu nggak perlu tambahkan. Ya. Ini saya akan tambahkan di akhir saja. Oke. Now, let's see. Hampir. Oke, tadi ini dulu. Nah, yang ini sausnya kita cukup aduk aja, ya. Karena ini sausnya semuanya kan sudah matang, jadi kita nggak perlu khawatir, tidak perlu dimasak. Ya. Tapi kalau semua kita ingin sausnya ini teksturnya dia lebih kental, ini bisa kita masak, ya, bisa kita reduce dengan menggunakan api yang kecil. So this is almost done. Ini hampir selesai, ya, hampir selesai. Jadi bear with me, karena saya sebentar lagi akan mulai menyajikan makanan kita yang pertama, ya. Oke, ini yang pertama. Oke. Baru kita masukin yang berikutnya, ya, yang berikutnya. Nah, jadi di sini saya pakai dua. Kalau seumpama kita mau bikin yang kecil, nggak masalah, kita bikin bisa satu scoop ini, ya. Tapi kalau seumpama kita maunya itu agak besar, kita bisa tambahkan, ya. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, di sini saya sih pakainya dua, ya. Oke, this is for snacks yang dimana kalau saya pribadi, saya di rumah ini karena buka kulkas, kalau ada sayuran, ya. Sayuran apapun ini saya masukin ke dalam sini, ya. Plus nanti kalau seumpama di dalam kulkas kita itu katakan nggak ada cumi, ya, adanya mungkin udang, salmon, bisa. Saya biasanya nambahin itu maybe tuna, ya, salmon, terus kemudian udang itu saya masukin ke sini. Mau dicampur boleh, mau single juga boleh, mau satu-satu toppingnya satu-satu nggak masalah, ya. Oke. So, next, ini kita masukin ke botol saus, ya. Kalau nggak ada botol saus, kita bisa pakai di rumah kita bisa menggunakan plastik di dalam untuk spreading the sauce, ya, ke atas okonomiyaki kita. Jadi dijadikan seperti topping nantinya, ya. Nah, ini kita masukin aja perlahan-lahan supaya nggak berdatangan kemana-mana. Oke. Make sure if we cook, ya, kalau kita masak pastikan tempat kerja kita itu clean, tempat kerja kita itu bersih, ya. Jadi jangan sampai terkontaminasi adanya dengan bahan-bahan yang tidak semestinya. Untuk kalau kita potong, ya, jadi kalau di dunia kitchen itu ada yang namanya cross contamination atau kontaminasi silang, yang dimana itu biasanya kalau kita habis motong ayam, iya, itu peralatan yang sama kita gunakan untuk memotong sayuran. Nah, itu namanya cross contamination. Jadi nggak boleh. Kalau bisa digunakan alat yang berbeda, ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, misal kita di rumah punya, kalau mama saya itu cutting boardnya kalau di rumah cuma satu, kalau saya cutting boardnya banyak. Saya color coordinated, yang warna merah itu untuk daging, yang warna hijau itu untuk sayuran, ya. Nah, tapi kalau nggak ada di rumah, itu habis kita pakai buat motong sesuatu, misal katakan habis kita motong ayam, itu cutting boardnya atau telenannya itu dicuci dulu, terus kemudian pisaunya juga dicuci, baru dilap kering baru kita pakai. Itu untuk mencegah cross contamination. Jadi aim atau tujuan kenapa kita ini harus mencegah kontaminasi silang itu gampang. Di dalam ayam itu mengandung bakteri salmonella, ya. Jadi bakteri salmonella itu yang menyebabkan nanti kalau kita makan itu diare berkepanjangan, dia mungkin bisa muntah-muntah dan lain sebagainya. Nah,
untuk mencegah itu, akhirnya kita harus mengantisipasi ya supaya tidak terjadi hal-hal tersebut. Caranya adalah meminimalisir kontaminasi silang tadi. Ya, oke. Nah, itu almost done. Nanti kita langsung aja taruh di plating kita. Like this. Nah, ini nanti di atasnya saya topping dengan katsuobushi. Ya, katsuobushi ini itu biasanya kalau kita masak, ya, kalau kita masak atau kalau kita beli snack, ya, seperti takoyaki dan lain sebagainya, katsuobushi ini itu adalah bagian yang ditaruh di atas yang biasa menari-nari, ya. Nah, ini saya tambahkan dulu. Nah, sushi dagingnya saya taruh di atas. Sausnya. Oke, katsuobushi kita taruh di atasnya. Nah, bisa dilihat kan katsuobushi ini kalau ditaruh di atas bahan yang panas, yang hangat, ya dia akan gerak-gerak seperti ini. Ya, ini katsuobushi ini terbuat dari tuna, ya dried tuna flakes, seperti itu. Okay, now this is almost done. Let's touch. Saya tinggal tambahkan mayonnaise. Okay. Okay, first menu, first meal, lunch sudah selesai ya. Okonomiyaki. Okay. Mas Ustaz, ini ada pertanyaan di Instagram. Ada dari Miss Rosie. Oke. Bisa diganti dengan isian apa, Chef? Kalau alergi seafood? Oke, kalau alergi seafood bisa digantikan dengan kalau semua di rumah ada ayam, boleh pakai ayam ya. Kalau seumpama di rumah ada smoked beef, terus kemudian itu bisa digantikan juga. Kalau nggak ada, ini bisa ditambahkan. Misal kita mau pakai daging sapi yang asli, nggak masalah, itu juga bisa. Boleh daging sapinya itu diiris tipis-tipis ya, atau daging sapinya itu kita pakai daging sapi cincang ya, kemudian kita sangrai dulu, baru kita masukin ke dalam sini. Begitu Miss Mary. Ya, terima kasih. Thank Jadi you. untuk akun dari Miss Rosie sudah terjawab ya. Kemudian ini ada satu nih. Thank you Chef for the tips. Thank Baru you. notice bahayanya cross contamination. Pikirnya nggak apa-apa kok semua dimasak, ternyata nggak boleh ya Chef. Nggak boleh, benar-benar. Jadi cross contamination ini itu kita kalau mau masak ya, pastikan semuanya, tadi kan saya bilang make sure everything is clean ya, pastikan semuanya itu bersih. Terus jangan menggunakan alat-alat yang sama untuk memotong bahan yang lain ya, terutama yang paling tantangan itu adalah memotong protein dengan memotong sayuran ya, protein seperti ayam, daging sapi, terus kemudian daging kambing dan lain sebagainya, ikan. Itu kalau habis potong itu jangan potong sayur. Tapi kalau the other way around itu masih diperbolehkan ya, masih ada toleransi. Tapi sebenarnya kalau bisa benar-benar completely separate ya. Jadi kalau habis potong sayur sudah selesai cuci, mau dipakai lagi boleh ya. Nah itu pentingnya mencegah cross contamination seperti itu misalnya. Baik, terima kasih Mas Safkan. Jadi tadi menunya apa sih namanya tadi Mas Safkan? Okonomiyaki. Oh, Okonomiyaki. okonomiyaki. Ya, Yes. jadi yang ada di rumah mungkin sudah ada yang nyatet ya, resepnya gampang banget sepertinya ya. Kalau resepnya simple banget, ini pasti baik buat mungkin yang pas lagi belajar online, kemudian di tengah-tengah mungkin ada break time, bisa nih sambil makan anaknya
buat para moms di rumah, jadi mereka lebih semangat lagi untuk nemenin anak mereka belajar online tentunya. Oke, ini langsung saja. Masih ada pertanyaan lagi? Sebentar ya, saya cek dulu. Ini lumayan banyak ya yang masuk di Instagram SMA. Oh, jadi kalau alergi seafood bisa diganti beef cincang ya? Bisa. Bisa aja, bisa. Kalau menurut saya bisa aja. Kalau mau diganti dengan bahan-bahan yang lainnya ya, jadi katakan kita mau pakai daging kambing ya, selama anak itu sukanya apa, boleh digunakan ya. Karena terkadang kalau tantangan kita as a parents itu anak itu kadang nggak bisa makan apa yang kita makan ya. Simply basic karena anak itu belum kenal ya. Karena saya pernah beberapa kasus itu waktu saya cooking class bersama anak-anak. Ya, namanya anak itu kan selalu jujur ya. Anak itu kan nggak bisa bohong ya. Ketika saya mencoba untuk mengajak mereka untuk masak ya, ada satu bahan yang mereka ini nggak pernah pegang, mereka nggak pernah tahu ya. Akhirnya anak ini ragu-ragu ya. Bahan ini yang namanya mustard ya, tapi dia bilang saya nggak mau pegang itu, warnanya kuning, saya nggak suka, warnanya kurang dia bilang agak jijik ya. Oke, it's okay, nggak masalah ya. Tapi saya tunjukkan ke mereka, oke, jadi bahan ini nanti dicampurin. Nah, terus saya ambil sedikit mustard. Kalian tahu nggak, mas ini terbuat dari apa? Nah, saya cerita. Ya, saya cerita mustard terbuat dari apa, rasanya seperti apa. Terakhir saya makan, saya cicipin. Nah, anak yang pertama yang tadi nggak kenal bahan itu apa, nggak tahu mustard itu apa. Akhirnya melihat saya, dia bingung. Loh, itu bisa dimakan? Bisa, saya bilang. Nah, coba, jadi anak itu sometimes perlu dikasih pengertian. Kenapa kok harus kita makan seperti ini ya? Gimana rasanya? We need to explain to them. Ya, istilahnya seperti itu. Selama anak ini nggak tahu, biasanya mereka akan nggak mau makan. Tapi ketika anak ini tahu, mereka melihat orang tuanya ini ikut makan, so biasanya anak-anak mau nggak mau, oke, dia mereka tertantang untuk ikut makan juga. Pada umumnya seperti itu. Gitu. Ya, masih ada lagi pertanyaan nih. Bila sedang mengurangi gorengan, apa okonomiyaki ini bisa di oven ya, Chef? Okonomiyaki bisa di oven, bisa. Kalau kita mau masukin ke oven, ini kita ambil, let's say katakan ini ya, casserole dish seperti ini, ya. Ini kita cari aja yang ini kan ukurannya gede ya, cari aja yang ukurannya agak kecil atau mungkin mau dicetak di dalam loyang gitu yang bulat juga bisa ya. Jadi basically kalau saya bagaimana cara kita menyajikan makanan ini kuncinya harus bisa terdeliver dengan baik. Seumpama saya ingin makan okonomiyaki tapi saya nggak suka gorengan ya, atau saya nggak suka kena minyak, nggak kepingin ada minyak yang masuk ke dalam tubuh saya. Oke, nggak masalah. Bisa dikukus, bisa di steam, ya. Bisa juga di oven, ya. Itu semuanya masih bisa dilakukan selama makanan tersebut tadi matang. Ya, selama makanan tersebut tadi matang. Perlu diingat bahwa di dalam sini itu bukan hanya ada sayuran, tapi juga ada protein. Ya, kalau sini itu saya tambahkan cumi. Nah, tapi kan kalau besok itu apakah tambahin cumi atau tambahin ayam, nah kita yang harus cari tahu. Ya, yang penting harus matang tadi. Kalau mau dimasukin oven, suhunya around 175 derajat Celcius. Kita bake, kita panggang about 10 to 15 minutes, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi sudah terjawab yang di rumah. Nah, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya mau mengingatkan kembali, pantengin terus acara ini karena bakal ada door prize di akhir acara. Tentunya disponsori oleh Father Cream dan air mineral Cheers. So jangan kemana-mana, terus sampai akhir ya, karena door prize-nya pasti menarik dan tentunya bisa menghibur semua yang ada di rumah. Kan masih ada lagi? Ada pertanyaannya, kalau menghindari gorengan gimana? Tadi sepertinya sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Kalau alergi telur diganti apa ya? Tadi sudah
tuh? Oke, kalau alergi telur ini yang agak susah ya, karena bagaimanapun juga telur di sini memang sifatnya dia untuk perekat. Kalau saya boleh kasih saran, kalau semua ini anaknya ini alergi telur, ini bisa dibuat adonannya tadi ya, yang ada apa namanya tepung terigu, kemudian kita tadi tambahin air ya, itu dibuat lebih pekat lagi. Boleh ditambahkan tepung maizena ke dalamnya. Ya, jadi dengan proporsi tadi pakai 50 gram tepung terigu dengan 30 gram tepung roti, terus kemudian 50 ml air ya, ditambahkan dengan tepung maizena sekitar let's say 10 gram ya, atau sekitar 1 sendok makan. Jadi itu campurin aja, di whisk together, dikocok, dicampur jadi satu, baru sayurannya semua masuk. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini, treatmentnya nanti ketika sayuran masuk itu dia agak encer ya adonannya. Jadi harus lebih hati-hati, harus sedikit ekstra hati-hati. Itu kalau tips dari saya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk tipsnya yang luar biasa. Masih ada pertanyaan nih, kalau kita mau di steam pakai resep yang sama, nggak apa-apa kan? Bisa, kalau mau di steam pakai resep yang sama. Tapi kalau mau di steam, saya perlu ingatkan harus ditutup rapat ya. Jangan sampai kalau kita steam ya, steam itu kan dia menggunakan uap air. Jangan sampai uap airnya itu netes kembali masuk ke okonomiyaki ini. Jadinya nanti okonomiyakinya teksturnya jadi soggy atau basah. Seperti itu. Oke. Dan ini ada momen yang bagus nih, dia tetap bisa menikmati okonomiyaki dengan menggunakan oven atau steam asal matang. Yes. Yang penting matang dan nikmat, bisa dinikmati oleh keluarga. Okay. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lainnya kita bikin menu yang kedua ya? Oh, boleh. Oke. Ya, jadi untuk moms di rumah ya, ini adalah menu yang kedua, di mana menu kedua ini kita akan bikin smoothies, tapi perlu diingat smoothiesnya ini lactose free ya, jadi tidak ada kandungan dairy-nya, jadi aman bagi anak-anak yang mungkin lactose intoleran atau alergi terhadap susu ya. Nah, basicnya ini kita gunakan buah-buahan ya. Di sini saya menggunakan frozen strawberries, terus kemudian frozen banana ya, karena saya tidak mau menambahkan es batu di sini ya. Saya tidak ingin ada excessive water atau kandungan air yang berlebihan ya. Oke. Nah, di sini ya nanti saya masukkan fiber cream ya, sekitar 3 sendok makan ya, untuk menambahkan tekstur creamy-nya dan juga menambahkan fiber atau menambahkan serat di sini ya, di smoothies kita. Nah, bagi para moms mungkin kalau untuk fiber cream itu biasanya gini, fiber cream itu digunakan sebagai pengganti susu atau pengganti santan yang dimana dia mengandung oligosakarida. So it means ini completely bahan yang alami ya. Jadi kita bisa menambahkan ini di setiap makanan kita, in any time, in any way. Oke? Nah, ini kita tambahkan saja air di sini sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya, hanya untuk mengencerkan teksturnya nanti ya. Oke, nah sekarang kita ini saya pakainya hand blender, tapi kalau seumpama di rumah nggak ada kayak gini, pakai blender biasa aja nggak masalah ya. Ini hanya punya saya seperti ini soalnya. Oke. Nah, jadi ini basically semuanya nanti di blender dihancurkan jadi satu ya. Nah, untuk menambahkan tekstur juga ya, saya biasanya itu menambahkan kacang almond ya. Nah, almondnya ini kita bisa pakai almond powder atau almond yang sudah di slice ya. Nah, ini kita haruskan jadi satu, kita blender jadi satu semuanya. Oke, moms, kalau seumpama ingin rasanya lebih manis lagi, ya ini bisa ditambahkan dengan gula, atau kalau nggak mau gula, ya kita bisa menambahkan madu. Ya, cuman kalau saya
mengurangi gula, ya, karena gula itu banyak terkandung di setiap makanan. In every aspect of food itu pasti mengandung gula. Paling banyak itu kalau kita, apalagi kita tinggal di Indonesia, itu gula paling tinggi itu ada di karbohidrat. Ya, either itu kentang, either itu nasi, ya, itu semuanya mengandung gula. Bahkan sayuran pun itu juga mengandung gula, glukosa. Ya. Nah, jadi saya lebih baik kita hindari dulu, karena di dalam pisang itu kandungan gulanya juga sudah cukup tinggi. Ya. Jadi kita cari aja pisang yang benar-benar rasanya manis. Ya. Nah, oke, this is done. So, menu kedua ini adalah menu yang sangat mudah sebenarnya. Ya. Menu yang dimana kalau saya in emergency di dalam keadaan yang darurat, ya, ini selalu saya minum. Nah, dalam darurat itu maksudnya gimana? Kalau saya butuh cepat, misal bangun tidur, perut saya lapar, tapi saya harus segera beraktivitas. Nah, ini saya pakai tinggal masukin aja D1 ke dalam blender, lalu dimasukin ke sini. Ya. Nah, just an idea, hanya ide aja. Ya. Kalau seumpama kita ini mau rasa yang lain juga bisa. Ya. Ini kan banana and strawberries, oke, frozen banana and frozen strawberries. Nah, kalau seumpama pingin dengan rasa-rasa yang lainnya, ini bisa kita tambahkan, let's say, peanut butter, ya, jadi banana and peanut butter. Itu boleh dimasukin ke sini, atau kalau nggak mau peanut butter, masukin kacangnya langsung juga nggak masalah. Mau ditambahin coklat juga nggak ada masalah, ya. Jadi ini bisa kita pakai. Yang penting itu kuncinya satu, kalau kita mau bikin smoothies, itu pastikan kalau semua ini bahannya banana atau pisang, pastikan pisangnya atau banana ini frozen. Ya, jadi kita tidak perlu menambahkan additional water dari ice creamnya atau dari es batunya. Ya, so, this is almost done. Nah, jadi kalau semua kita pun juga bisa menyajikan ini bagi anak-anak. Ya. Nah, with a good garnish, everything will be better. Okay. Okay. Ya. Ini kita bisa taruh sedikit almond shave di atasnya. There you go. Second menu sudah selesai, lactose free banana and strawberry smoothies. Oke, nah Miss Mary, ini kedua menu kita sudah selesai ya. Jadi kedua menu ini sebenarnya sangat aman untuk dikonsumsi, terutama untuk anak-anak ya. Kalau saya tadi bilang okonomiyaki ini adalah menu yang mengandung tinggi serat ya, mengandung banyak sekali seratnya yang dari sayuran ya. Sedangkan yang banana strawberry smoothies ini, ya banana strawberry smoothies ini juga bagus banget buat anak-anak, terutama yang memiliki apa ya? Biasanya anak itu kan kadang ada masa dia ini malas makan. Ya. Ini bisa jadikan salah satu ide, ya bisa jadikan salah satu ide, ya. Oke, Miss Mary, apakah ada pertanyaan untuk masakan kita yang kedua ini? Ya, tentunya ada, Mas Iksan. Jadi ada pertanyaan dari akun Lucia. Oke. Ada kombinasi buah yang harus dihindari nggak untuk bikin smoothies? Untuk bikin smoothies pastikan pakai buah yang memang ini ya, yang memang memiliki tekstur kental. Ya, jadi kalaupun enggak, ya katakan ini buah itu kan kalau semua dia dipegangnya itu kan ada sedikit getahnya. Ya, kalau kita lihat di pisang itu kan memang dia agak sticky. Ya, kita bisa pakai hal seperti itu. Tapi kalau semua smoothiesnya ini mau dari apel, ya buah pir, itu memang agak susah. Buah semangka itu memang nantinya agak susah. Ya, harus proporsinya yang lebih kental. Ya, proporsi yang buah mengandung getah ini itu harus lebih banyak sedikit. Jadi kalau semua mau pakai katakan watermelon smoothies, ya kita harus tambahkan mungkin strawberries, mungkin menambahkan peach atau nectarine, buah-buah seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi selain
resep-resep yang diberikan, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang tentunya buat para moms ketahui. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya di Instagram, Mary pengen mengingatkan kembali bahwa di akhir acara ini akan ada door prize menarik, tentunya dari Fabric Cream dan juga air mineral Cheers. So pantengin terus ya, karena acaranya belum selesai. Dan ini ada info mekanisme giveaway atau door prize-nya. Yang pertama, cek Instagram story SNA setelah ini, screenshot dan jawab pertanyaan yang ada. Lalu kedua, upload jawaban di Instagram story-mu. Ketiga, follow dan tag @SNA School, @Gadget Life Academy, dan 3 orang teman Anda. Keempat, pastikan akun Instagrammu tidak di private, dan ketentuan ini juga akan tetap ada di SNA Instagram Story. Jadi kalau miss yang saya sampaikan tadi bisa dilihat di Instagram Story kami, tetap ada di situ untuk bantu yang belum mendengar ada door prize ini. Lalu 10 pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dan diumumkan maksimal jam 12 hari ini. So buruan, langsung aja dicek Instagramnya private atau enggak gitu. Oke, sekarang saya mau cek lagi apa ada pertanyaan. Mungkin Mary kasih waktu 1 menit lagi buat teman-teman atau para moms yang mungkin mau bertanya, atau mungkin Pastor Stephen mau menyampaikan ada hal-hal yang perlu disampaikan. Oke, jadi moms ya, ini tadi smoothies yang saya bikin ya, ini saya ingin share sedikit sih. Kan biasanya kalau kita pakai menu yang lactose free itu memang karena susu ini dia memiliki tekstur alami untuk mengentalkan ya. Nah, tapi nggak perlu khawatir. Di sini saya mau share sedikit rasanya gimana ya. Saya cicipin dulu ya, boleh? Ya. Jadi rasa buahnya ini benar-benar ada di sini semua. Jadi karena tadi kita tidak menggunakan excessive water, ya, tidak menggunakan air yang berlebihan. Kita tadi menggunakan air mineral ini sekitar 50 ml untuk dimasukin ke sini. Untuk 100 gram pisang dengan 100 gram strawberries ya. Nah, kalau kita bikin minuman-minuman atau makanan-makanan yang seperti ini yang kita bikin hari ini, pastikan kita harus tahu kebutuhan anak kita itu seperti apa ya. Pastikan mereka tercukupi kebutuhan fibernya, kebutuhan seratnya, pastikan mereka tercukupi kebutuhan nilai gizi dan vitaminnya juga ya. Nah, dari setiap makanan yang mereka makan, anak-anak ini itu harus seimbang, semuanya harus well balanced. Now that's why kalau saya sering perhatikan ya, biasanya ada orang tua itu yang kasih makan anaknya itu seadanya ya. Salah satu contoh, udah mamanya sibuk dikasih mie instan ya, mamanya sibuk diberiin fast food. Apakah itu boleh? Ya sah-sah aja ya, tapi jangan terlalu sering ya, karena nanti kita nggak tahu di dalam itu kita nilai kandungannya itu seperti apa. Yang pasti dengan menggunakan bahan itu bisa juga terjadi penumpukan trans fat atau lemak jenuh yang terlalu banyak. Itu yang harus kita hindari. So kalau untuk makanan ya, anak-anak ini harus memiliki yang gizi yang benar-benar seimbang. Itu kuncinya ya, gizi benar-benar seimbang. Karena apa? Mereka dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Jadi kandungan gizi, kandungan mineral, kandungan vitamin itu mengaccelerate, meningkatkan proses perkembangan metabolisme mereka. Gitu. Wow, terima kasih Mas Resep. Nah, ini ada pertanyaan baru lagi dari akun Nadia RMP. Apakah smoothies juga bisa memakai sayur? Smoothies, kalau mau dipakai saya mau ditambahin juga bisa. Ya. Kalau saya yang saya tambahkan ya biasanya itu saya menambahkan beetroot atau akar buah beet. Terus kemudian saya masukin celery atau seledri ya. Jadi seledri stok yang punya Bandung atau yang punya import itu kan dia gede ya, itu dimasukin. Terus saya juga kadang tambahkan itu kale ya. Kale ini adalah salah satu bahan superfood yang antioksidannya tinggi ya.
bagi para moms itu sangat bagus banget ya, karena bahan-bahan yang tadi saya sebutkan itu semuanya high antioxidant yang biasanya itu boosting apa ya, skin regeneration. Nah itu kan biasanya kalau untuk moms itu kan penting banget tuh ya kan. Mereka kan harus tetap merawat diri mereka untuk tampil lebih cantik lagi. Wow, luar biasa ya. Jadi selain untuk kesehatan, buat kecantikan juga nih, bagus Iya. banget buat para moms di rumah. Ada lagi nih dari surprise.organic. Sebentar bilang. Smoothies bisa tahan berapa lama setelah dibuat? Bisa untuk stok? Oke, kalau smoothies mau dibikin stok bisa aja. Tapi pastikan kita nyimpennya dalam keadaan frozen ya. Karena smoothies ini kan dia sudah dicampur dengan berbagai macam bahan jadi satu. Terus juga nanti kalau dia tidak dingin ya, dan dia nanti teksturnya dia akan pisah antara cairan dengan fibernya dengan serat-seratnya dengan ampasnya dia akan bisa. Jadi untuk yang paling baik ya kalau saya biasanya daripada kita stok smoothies, kita ambil aja bikin per porsi. Jadi misal 1 gelas itu pisang pakai 1, misal strawberry pakai 10 ya. Itu dipotong-potong, ditaruh di kontainer atau ditaruh plastik, simpan frozen. Nah setelah itu kalau semua kita pagi-pagi mau bikin smoothies, langsung aja ambil, buka, masukin ke blender, kita blending, terus setelah itu baru kita tambahkan mungkin tambah susu, yogurt dan lain sebagainya, baru bisa kita minum. Untuk nyucinya juga nggak usah repot-repot, blendernya kasih air ya, dicuci sebentar, diaduk sebentar, dibuang. Yang kedua tambahin air, tambahin sabun cuci ya, baru nyalain mesin blendingnya, udah setelah itu bilas clear. It won't takes more than 15 minutes untuk habis siapin smoothies ya, terus nyuci blendernya, it doesn't take more than 15 minutes. Jadi sebenarnya bisa biar lebih segar ya setiap kali mau minum. Betul. Jadi di stok aja yang belum di smoothies ya, belum di blender ya. Stok buah frozennya. Betul. Itu lebih better daripada kita stok smoothiesnya. Ya betul, biar lebih segar. Nah ini ada lagi dari Mila. Iya, Mila. Untuk pisangnya, apakah ada pisang khusus chef yang digunakan? Secara banyak banget macam-macam pisang. Oke, kalau pisang ini saya gunakan itu pisang Cavendish ya. Tapi saya tahu, saya cukup paham juga kadang di beberapa tempat itu pisang Cavendish itu not available. Ya, jadi kalau saya boleh saran, pastikan pisangnya ini adalah pisang yang memang kita ini suka ya. Mau pisang agung juga boleh ya. Saya pernah itu bikin smoothies itu pakai pisang merah. Pisang merah itu panjangnya segini ya. Kalau dimakan gimana? Kalau dimakan itu rasanya dia agak asam, ada manisnya juga ya, tapi tidak senikmat kalau kita makan pisang Cavendish. Pisang raja nggak boleh, mau pakai pisang susu juga nggak ada masalah. Jadi nggak usah terpatok, saya nggak ada pisang Cavendish harus gimana, ya nggak apa-apa. Ya, cari aja pisang-pisang yang lainnya. Gitu. Tapi yang pastikan jangan pakai pisang kepok. Ya. Ya, oke. Jadi akun Mila sudah terjawab ya. Jadi boleh pakai pisang apa aja, jangan pisang kepok. Oke. Kembali lagi saya ingatkan bahwa di akhir acara ini bakal ada door prize menarik. Bagaimana tadi ada pertanyaan mekanisme kayak gimana? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di Instagram story-nya SNA juga ada mekanismenya. Jadi nanti pantengin aja, bakal ada di live Instagram SNA. Jadi nggak usah bingung karena kita terus mempermudah supaya yang ada di rumah juga dapat door prize menarik. Oke, ada pertanyaan satu tentang fiber cream, Mas Chef. Itu bahan apa Chef box yang ada tulisan fiber cream itu? Oke, jadi fiber cream ini sebenarnya adalah creamer serbaguna, pengganti susu dan pengganti santan. Ya, jadi kalau
Rasanya gimana? Ini adalah salah satu pertanyaan yang biasa sering ditanyakan oleh orang tua biasanya. Karena kalau kita ngomong pengganti santan, ya orang itu terutama mama-mama yang terutama mama-mama seusia mama saya yang suka masak itu biasanya sudah nggak mau menggantikan santan karena dia bilang ini enak, sudah enak. Tapi downfallnya adalah kalau kita pakai santan tuh high cholesterol. Nah, sedangkan fiber cream itu zero cholesterol, very low on sugar. Ya, jadi ini sangat aman dikonsumsi oleh orang-orang yang terutama untuk lansia. Ya, jadi orang yang above 40, above 50 itu sangat aman untuk makan ini. Nah, fiber cream sendiri itu dia terbuat dari poligosakarida, itu bahan dasarnya. Jadi completely natural, completely safe. Ya. Nah, kalau kita mau pakai fiber cream ini kita bisa campurkan ke makanan nih, in any kinds of any way, in any food. Ya. Mau dipakai buat tumisan, mau dipakai buat kuah juga bisa, mau dicampurin sama sambal, ada yang saya pernah lihat ada yang campurin sama sambal juga bisa. Ya, jadi mau dicampur sama kopi, teh, ya itu juga bisa. Nah, terkadang juga banyak orang yang saya lihat mereka memperlakukan fiber cream ini dengan mencampurkan di produk yang mereka jual. Ya, contohnya produk-produk yang minuman kekinian seperti boba, milk tea dan lain sebagainya, mereka mencampurkan susu dengan fiber cream juga, ya untuk meningkatkan creamy-nya. Kenapa? Karena di fiber cream sendiri itu mengandung fiber, mengandung serat, gitu. Jadi it is completely safe, ya, it is completely natural yang bisa kita masukin kapan aja. Ya, terima kasih Mas Yosef. Jadi tadi selain fiber cream ini bisa dibilang santan, tapi yang low cholesterol. Pengganti santan. Pengganti santan. Tapi tetap enak, bahkan tadi dibilang bisa dicampur dengan minuman. Wow, berarti kita nggak usah khawatir, fiber cream ini bisa dipakai untuk minum juga, untuk masak, bahkan tadi bilang dipakai buat sambal. Jadi bisa enak aja, dan selain enak, sehat juga untuk kita. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, kembali lagi saya ingatkan ya, karena ini sangat penting buat yang ada di rumah, akan ada door prize setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Instagram SNA, di live Instagram, karena bakal ada door prize yang menarik, tentunya dari yang tadi kita bahas, fiber cream, dan juga dari air mineral cheers. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada momen bagus nih. Minum kopi ditambah fiber cream, yummy meski tanpa gula. Wah, ternyata sudah ada yang pernah nyoba. Sudah ada yang nyoba dan katanya enak. Karena fiber cream ini bisa diperoleh di mana aja, ya, karena sudah nationwide, ya, plus juga dia juga sudah go international. Wow, go international ya, berarti aman banget dan bisa diakui oleh negara-negara di luar. Benar. Oke, setelah ini, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ada ini Mas, ada kenang-kenangan yang mungkin akan diberikan oleh salah satu tim kami, kenang-kenangan dari SNA kepada Mas Yosef, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Mas Yosef dan juga timnya yang sudah bersedia datang ke SNA, berbagi, memberikan inspirasi, juga makanan-makanan sehat buat para moms yang mungkin lagi sibuk-sibuk ya dengan belajar online. Nah, ini ada kenang-kenangan dari kami. Langsung saja pemberian kenang-kenangan diberikan oleh perwakilan SNA kepada Mas Yosef. Dipersilakan. Oke, thank you so much. Jadi ada kenang-kenangan, ya. SNA School, Singapore National Academy. Okay, thank you SNA for inviting me. Thank you for this. This is very cool. Ya, kami juga sangat berterima kasih sekali lagi kepada Mas Yosef dan tim, dan juga SNA tim yang sudah menyiapkan acara ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sponsor dari acara ini, yaitu ada air mineral cheers dan juga ada Maxim, di mana kita bisa lihat tadi ada produk-produk yang sudah kita pakai tadi. Terima kasih juga sekali lagi kepada semua yang sudah menonton acara ini dari awal sampai
sebelumnya.